Om Swastiastu. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Gusti Ngurah Bagus Aryatmaja, bisa dipanggil dengan kakak Arya. Di sini kakak akan menjelaskan materi tentang geometri transformasi. Adik-adik tahu nggak sih apa itu geometri transformasi? Jika belum tahu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah adik-adik, geometri transformasi terdiri dari geometri dan transformasi. Geometri adalah salah satu cabang matematika yang menjelaskan tentang titik, garis, bidang, serta ruang. Sedangkan transformasi yaitu perubahan rupa, bentuk, posisi, maupun yang lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa geometri transformasi yaitu perubahan rupa yang dapat dilihat dari titik, garis, posisi, bidang, serta ruang. Yang dimana posisi awal yaitu X, Y menjadi X aksen, Y aksen. Nah adik-adik, geometri transformasi dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada translasi atau pergeseran, yang kedua ada refleksi atau pencerminan, yang ketiga ada rotasi atau perputaran, yang keempat ada dilatasi atau perkalian. Nah adik-adik, translasi adalah pemindahan atau pergeseran titik-titik dengan jarak ataupun arah tertentu. Nah yang dapat dituliskan dengan jarak awal yaitu titik awal P dalam kurung X, Y ditranslasikan terhadap A dan B menjadi posisi bayangannya yaitu P aksen X ditambah A, Y ditambah B. Nah, untuk membuktikannya, mari kita simak video berikut ini. Nah, adik-adik, untuk membuktikan rumus tadi, kita membutuhkan bantuan dari media yaitu AA Getran. Bukan AA Raffi ya. AA Getran yaitu AA yaitu Arya Atmaja, saya sendiri. Getran yaitu geometri transformasi, yaitu materi yang kita pelajari saat ini, sehingga dapat disingkat dalam bahasa Sunda menjadi AA Getran, Arya Atmaja geometri transformasi. Nah, untuk lebih jelasnya, adik-adik bisa lihat media pembelajaran AA Getran sebagai berikut. Nah, adik-adik, perhatikanlah media AA Getran secara seksama. Nah, di sini ada 2 sumbu ya adik-adik. Yang pertama yaitu sumbu X yang membentuk garis horizontal atau mendatar. Sedangkan sumbu Y yaitu garis yang membentuk vertikal atau berdiri. Nah, sedangkan garis-garis yang banyak yang membentuk kotak-kotak tersebut yaitu jarak atau ukuran yang nantinya dapat kita gunakan untuk menghitung garis, titik, bidang maupun yang lainnya. Nah, sedangkan di antara sumbu X dan Y yang di tengah-tengah tersebut yaitu titik 0,0. Nah, dari titik 0,0 terhadap sumbu X, jika ke kanan itu angkanya menjadi positif ya adik-adik, seperti 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan dari titik 0,0 terhadap sumbu X ke kiri, maka angkanya menjadi negatif atau -1, -2, -3 dan seterusnya. Sama halnya dengan sumbu Y terhadap titik pusat 0,0, jika ke atas angkanya menjadi positif. Sedangkan dari titik 0,0 terhadap sumbu Y jika ke bawah angkanya menjadi negatif. Nah, gimana cara penggunaan medianya A? Biasanya orang Sunda bertanya seperti itu ya. Jadi, cara penggunaan medianya, langsung saja kita ke materi translasi. Adik-adik, untuk cara penggunaan media AA Getran, langsung saja kita gunakan untuk membuktikan rumus translasi tadi. Nah, kita menggunakan contoh.
contoh yaitu titik awalnya kita menggunakan min 2,2 dan ditranslasikan terhadap A-nya yaitu 4 dan B-nya yaitu 3. Nah, sehingga kita gunakan rumusnya ya tadi, yaitu P X, Y ditranslasikan itu terhadap A dan B sehingga menjadi P aksen X tambah A, Y tambah B. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya. P X-nya yaitu min 2 dan Y-nya 2 ditranslasikan terhadap 4 dan 3 sehingga menjadi P aksen min 2 ditambah 4, 2 ditambah 3 sehingga hasilnya itu P aksen min 2 ditambah 4 yaitu 2, 2 ditambah 3 yaitu 5. Nah, mari kita buktikan menggunakan media AA Getran. Adik-adik, posisi awalnya kan min 2,2. Kita taruh di posisi min 2,2. Jadi kita taruh di sini. Nah, seperti itu. Dan ditranslasikan atau dipindahkan terhadap sumbu X-nya yaitu 4 dan terhadap sumbu Y-nya yaitu 3. Kita buktikan. Nah, terhadap sumbu X kita pindahkan yaitu 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Kita tandain di sini. Lalu terhadap sumbu Y yaitu 3. Sehingga naik ke 3. 1, 2, 3. Sehingga hasilnya yaitu di sini. Kita hitung ya adik-adik. Jadi hasilnya P aksennya yaitu terhadap sumbu X yaitu 1, 2. X-nya yaitu 2. Dan terhadap sumbu Y yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi P aksennya benar ya adik-adik. Hasilnya yaitu 2,5. Nah adik-adik, kita lanjut ke refleksi. Nah, refleksi adalah suatu transformasi atau perpindahan titik-titik menggunakan sifat bayangan atau saat kita bercermin ya adik-adik. Sehingga posisi awal dengan yang dicerminkan yaitu sejajar dan jaraknya sama atau biasa disebut dengan kongruen. Nah adik-adik, refleksi dapat dinotasikan dengan posisi awal yaitu P X, Y. Kita refleksikan terhadap sumbu X ya. Jika direfleksikan terhadap sumbu X menjadi P aksen X aksen Y aksen sama dengan matriks 1, 0, 0, min 1 dikalikan X dan Y sehingga hasilnya yaitu X, min Y, atau sederhananya yaitu P X, Y direfleksikan terhadap sumbu X menjadi P aksen X, min Y. Nah, untuk membuktikannya, adik-adik bisa simak penjelasan berikut ini. Nah, adik-adik, langsung saja kita coba rumus yang tadi. Kita menggunakan contoh yaitu 2,3. Posisi awal yaitu 2,3 direfleksikan terhadap sumbu X sehingga P aksen menjadi X, min Y
sehingga hasilnya yaitu V aksen X nya yaitu 2, min Y 3 menjadi min 3. Untuk membuktikan hasil tersebut, mari kita buktikan menggunakan AA Getran kembali. Nah, adik-adik, posisi awalnya kan yaitu 2,3. Kita tandai di 2,3 di sini ya adik-adik. Nah, lalu direfleksikan terhadap sumbu X yang horizontal. Refleksikan sifatnya garis atau jarak yang dicerminkan kongruen atau sama. Hasilnya kan kita dapat 2,-3 ya adik-adik. Kita taruh di 2 terhadap sumbu X yaitu 2,-3 sehingga di sini. Nah, dapat kita lihat ya adik-adik, jika dicerminkan terhadap sumbu X, jika hasil kongruen atau jarak posisi awal dengan yang dicerminkan itu sama, maka dapat disimpulkan bahwa rumus tersebut benar. Nah, adik-adik, kita lanjut yang ketiga, ada rotasi. Rotasi merupakan transformasi yang memindahkan titik dengan cara memutar titik tersebut sejauh θ atau sudut yang sudah ditentukan terhadap titik pusat rotasi. θ dilambangkan sebagai berikut. Nah, jika θ atau sudut rotasinya positif, maka arah rotasinya yaitu berlawanan arah jarum jam. Jika θ-nya negatif atau sudut rotasinya negatif, maka arah rotasinya mengikuti arah jarum jam atau searah jarum jam. Nah, adik-adik, kita menggunakan contoh dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 ya. Jadi dapat dinotasikan sebagai berikut. Di mana titik awalnya yaitu V X, Y dirotasikan terhadap 0, titik pusat 0, sudut yang ditentukan menjadi P aksen X dikali cos θ dikurangi Y dikali sin θ, X dikali sin θ ditambah Y dikali cos θ. Nah, adik-adik, untuk membuktikannya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, adik-adik, mari kita buktikan rumus tadi. Kita menggunakan contoh soal yang dimana titik awalnya yaitu 0,4 yang dirotasikan terhadap titik O atau 0,0 titik pusatnya dengan sudut 90 derajat. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya, di mana rumusnya yaitu titik awal X, Y dirotasikan sehingga menjadi P aksen yaitu X kali cos θ atau sudut yang sudah ditentukan dikurangi Y kali sin θ, X kali sin θ ditambah Y kali cos θ. Nah, sehingga kita substitusikan rumus tersebut menjadi P aksen X-nya yaitu 0 dikali cos 90 derajat yaitu 0
dikurangi Y-nya yaitu 4, dan sin 90 derajat yaitu 1, koma X kembali yaitu 0, X kita masukkan 0, lalu dikali sin 90 derajat yaitu 1, ditambah Y-nya yaitu 4, dikali cos alpha yaitu 0, sehingga menjadi hasilnya 0 dikurang 4, 0 ditambah 0. Hasilnya yaitu P aksen min 4, 0. Nah, mari kita buktikan menggunakan media AA Getran kembali. Nah, adik-adik, jika dibuktikan dengan media AA Getran, menjadi titik awalnya kan dimana 0,4. Jadinya di sini adik-adik. Nah, dirotasikan terhadap titik pusatnya yaitu O, yaitu 0,0, dan dengan sudut 90 derajat. Jadi, jika menggunakan sudut 90 derajat, kita sudah bisa lihat melalui garis X dan Y membentuk 90 derajat, sehingga otomatis hasilnya atau bayangannya menjadi di sini. Jadi hasilnya min 4,0, sehingga membentuk sudut 90 derajat seperti sudut yang ditentukan atau tetanya. Jadi dapat dibuktikan bahwa rumus tersebut benar ya adik-adik. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah adik-adik, yang terakhir ada dilatasi. Dilatasi merupakan transformasi yang mengubah titik dengan faktor skala, sehingga dilatasi bangun akan mengubah ukuran tanpa mengubah bentuk dari bangun tersebut. Dengan arti lain, dilatasi dapat memperbesar atau mengecilkan suatu objek ya adik-adik. Nah, dilatasi dapat kita notasikan sebagai berikut. P atau posisi awal X, Y. Kita gunakan dilatasi terhadap titik 0,0. Dilatasi pada titik pusat 0,0 dan K-nya yaitu konstanta yang akan dikalikan atau dilatasikan menjadi P aksen K kali X, K kali Y. Nah, untuk membuktikannya mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, adik-adik, kita membuktikannya dengan menggunakan contoh soal. Sebuah segitiga memiliki titik-titik diantaranya A yaitu 1,3, B 3,1, dan C-nya 1,1 yang didilatasikan sebesar 2, jadi konstantanya sama dengan 2, dan pada titik pusat yaitu 0,0. Langsung saja kita gunakan rumus yang tadi, yaitu P X, Y. Kita dilatasikan terhadap 0,0 yang didilatasikan sebesar 2, yaitu menjadi konstanta, menjadi P aksen K kali X, K kali Y. Langsung saja kita substitusikan titik segitiga tersebut ke dalam rumusnya ya adik-adik. Titik yang pertama yaitu A. 1,3 terhadap titik 0,0 didilatasikan sebesar 2 menjadi A aksen, K-nya yaitu 2, dikalikan X-nya yaitu 1, K-nya kembali yaitu 2, dikalikan dengan Y yaitu 3, sehingga menjadi A aksen
2,6. Lalu titik yang kedua yaitu B, sama seperti yang tadi, kita substitusikan saja langsung menjadi B aksen, K nya yaitu 2 dikalikan 3 X nya, koma K kembali yaitu 2 dikalikan 1 Y nya, menjadi B aksen 6,2. Kita substitusikan yang C, titik yang C itu 1,1, langsung menjadi 2 dikali 1, 2 dikali 1, menjadi C aksen 2,2. Nah adik-adik, langsung saja kita buktikan pada AA getran. Segitiga pada posisi awal memiliki titik yaitu A nya yaitu 1,3 dan B nya 3,1 dan C nya 1,1. Jadi karena didilatasikan sebesar 2, jadi kita ambil segitiga yang besarnya 2 kali lipat dari segitiga yang pertama. Kita ambil segitiga pada kantong bangun datar. Nah, hasil yang kita dapat yaitu 2,6. Titik yang pertama A aksennya yaitu 2,6. 2,6 4, 5, 6. Di sini 2,6 titik A nya. Titik B nya yaitu 6,2. 1, 2, 3, 4, 5, 6,2. Di sini adik-adik. Lalu titik C nya 2,2. Jadi seperti ini. Kita sematkan ya adik-adik. Nah, jika hasilnya pada AA getrannya itu didilatasikan sebesar 2 atau ukurannya menjadi 2 kali lipat, maka rumus tersebut benar ya adik-adik. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah mempelajari tentang geometri transformasi, baik itu dari translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, agar adik-adik lebih paham tentang materi tersebut, mari kita lakukan latihan soal. Nah adik-adik, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Soal yang pertama, Doni membawa kotak pensil yang berbentuk persegi panjang ke sungai. Setelah ia lihat, ternyata ada bayangan dari kotak pensil yang ia bawa. Nah, hitunglah bayangan pencerminan tersebut jika diketahui titik-titik dari kotak pensil yaitu A 1,6, B 4,6, C 1,1, D 4,1. Dan sumbu X merupakan sungai tersebut. Nah, untuk cara penyelesaiannya, kita gunakan rumus yang tadi sudah kita buktikan kebenarannya. Yang dimana V X, Y. Nah di sini sumbu X merupakan sungai tersebut. Jadi dicerminkan terhadap sumbu X ya adik-adik. Sehingga menjadi P X, min Y. Nah, langsung saja kita substitusikan titik-titik persegi panjang tersebut atau kotak pensil tersebut ke dalam rumus pencerminan atau refleksi. Yang pertama ada titik A, yaitu 1,6, direfleksikan terhadap sumbu X menjadi A aksen 1, min Y 6 menjadi min 6. Lalu yang B 4,6 disubstitusikan terhadap sumbu X menjadi B aksen 4,6 kali min jadi min 6.
Lalu yang C 1,1 direfleksikan terhadap sumbu X menjadi C aksen 1, min 1. Lalu yang terakhir ada yang D 4,1 direfleksikan terhadap sumbu X menjadi D aksen 4, min 1. Nah, adik-adik, untuk membuktikan jawaban tersebut, mari kita buktikan menggunakan AA Getran. Adik-adik, kita ambil kotak pensil atau bentuk persegi panjang dari kantong bangun datar. Nah, titik awal di mana A yaitu 1,6, titik B 4,6, titik C 1,1, dan titik D nya 4,1. Jadi langsung saja kita sematkan. Dan hasilnya yaitu yang titik A nya 1,6, X nya 1, Y nya min 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi A aksennya di sini, B aksennya yaitu 4, min 6, 1, 2, 3, 4, min 6 di sini. A nya di sini, B nya di sini, B aksennya di sini. Lalu C aksennya 1, min 1 di sini ya. Dan di D aksennya 4, min 1. 4, min 1. Sehingga hasilnya di sini ya adik-adik. Nah, jika hasilnya kongruen seperti ini terhadap yaitu X sebagai sungainya atau sebagai pencerminan. Kita lanjut ke soal kedua. Nah, adik-adik, untuk latihan soal yang kedua, adik-adik bisa simak soal berikut ini. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 2 ya adik-adik. Ayah memindahkan penggaris segitiga sejauh T1, yaitu min 7,1, lalu dipindahkan lagi oleh ayah dengan T2, min 4,2. Jadi, di mana letak terakhir penggaris segitiga tersebut? Jika diketahui, titik-titik penggaris segitiga tersebut yaitu K 1,2, L 6,2, dan M 6,7. Nah, untuk penyelesaiannya, adik-adik bisa gunakan rumus yang tadi kita bahas. Yang dimana P, X, Y ditranslasikan terhadap titik A dan B, sehingga menjadi P aksen X tambah A, Y tambah B. Sehingga menjadi T1 nya yaitu sebesar min 7,1. Nah, kita tinggal substitusikan di mana nilai K yaitu 1,2 disubstitusikan terhadap min 7 dan 1, sehingga menjadi K aksen 1 ditambah min 7 yaitu min 6, 2 ditambah 1 yaitu 3. Lanjut kita ke L yaitu 6,2 ditranslasikan terhadap min 7 dan 1, sehingga menjadi L aksen 6 ditambah min 7 yaitu min 1, 2 ditambah 1 yaitu 3. Berikutnya ada titik M, di mana 6,7 ditranslasikan terhadap min 7 dan 1,
menjadi M aksen 6 ditambah min 7 yaitu min 1, 7 ditambah 1 yaitu 8. Nah, selanjutnya ditranslasikan kembali dengan T2 yaitu min 4. T2 nya yaitu min 4 dengan 2. Sehingga titik segitiga yang sudah ditranslasikan tadi ditranslasikan kembali menjadi K aksen yaitu min 6,3 ditranslasikan kembali terhadap min 4 dan 2 sehingga menjadi K double aksen karena ditranslasikan 2 kali. K double aksen min 6 tambah min 4 min 10, 3 ditambah 2 yaitu 5. Kita lanjut ke L. L nya yaitu hasilnya L aksen min 1,3 ditranslasikan terhadap min 4 dan 2 sehingga menjadi L double aksen min 1 ditambah min 4 min 5 dan 3 ditambah 2 yaitu 5. Terakhir M aksen di mana min 1,8 ditranslasikan lagi terhadap min 4 dan 2 sehingga menjadi M double aksen min 1 ditambah min 4 sama dengan min 5, 8 ditambah 2 yaitu 10. Nah, mari kita buktikan menggunakan AA Getran. Nah, pada soal Ayah memindahkan penggaris segitiga yang memiliki titik awal. Kita ambil bangun datar dari kantong bangun datar, di mana titik awalnya yaitu K 1,2, 1,2, L nya 6,2, 6,2, dan M nya 6,7. Jadi posisi awalnya di sini adik-adik. Kita sematkan. Nah, ditranslasikan terhadap T1 yaitu min 7,1. Jadi terhadap sumbu X yaitu min 7 berarti bergerak ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terhadap Y 1. Jadi naik 1 saja. Jadi titik K aksennya di sini adik-adik. Lalu kita lanjut ke titik L aksennya. Titik L aksen bermula dari sini, ditranslasikan terhadap sumbu X yaitu min 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan terhadap sumbu Y 1, naik 1. Sehingga di sini. Lalu titik M nya dari 6,7 ditranslasikan terhadap min 7,1 menjadi min 7 terhadap sumbu X yaitu min 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terhadap sumbu Y 1, jadi naik 1. Sehingga kita ambil segitiga lagi 1 untuk menandai translasinya, sehingga di sini. Jadi bayangan T1 nya menjadi di sini. Selanjutnya dipindahkan lagi T2 sehingga menjadi double aksen, dipindahkan sejauh sumbu X yaitu min 4 dan sumbu Y nya 2. Titik K aksennya di min 6,3 dipindahkan sejauh min 4,2 terhadap sumbu X yaitu min 4, 1, 2, 3, 4 sehingga menjadi min 10 dan terhadap sumbu Y yaitu 2, naik 2, 1, 2 sehingga di sini. Titik K double aksennya.
Lalu titik L aksennya dipindahkan juga terhadap sumbu X yaitu min 4 dan terhadap sumbu Y yaitu 2. Terhadap sumbu X pindahkan 4, 1, 2, 3, 4. Terhadap sumbu Y 2, naik 2, 1, 2, sehingga di sini. Terakhir, titik M aksen dipindahkan terhadap sumbu X yaitu min 4, 1, 2, 3, 4. Dan terhadap sumbu Y naik 2 ya adik-adik, 1, 2. Sehingga titik M double aksennya di sini. Jadi, kita pindahkan lagi segitiganya ke titik double aksen. Sehingga hasil akhirnya posisi segitiganya, bayangannya di sini adik-adik. Nah, dapat dipahami ya adik-adik? Nah, adik-adik, cukup sekian yang dapat kakak jelaskan mengenai geometri transformasi. Kakak harap adik-adik dapat memahami tentang apa yang kakak jelaskan. Kakak tutup dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om. Dadah adik-adik.